Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mustafa Hanif. Saya dari Prodi Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah dasar infrastruktur TI, yang dimana terus khusus saya ingin menjelaskan di soal nomor terakhir ini atau nomor 3, yaitu kita eh, disuruh untuk membuat konfigurasi jaringan dengan menggunakan konsep dari virtualan yang nantinya simulasi ini akan kita lakukan di aplikasi Kisco ya agar lebih jelasnya nanti kita pakai Kisco Packet Tracker ini. Nah, kita di sini sudah diberitahu untuk menentukan skema IP address dari masing-masing virtualan ini, dan kita harus memverifikasi konektivitasnya menggunakan perintah ping. Nah, di sini sebelumnya saya sudah buatkan tugasnya ya, cuman saya ingin menjelaskan dari by video. Nah, untuk soal nomor 3 ini saya juga sudah buatkan untuk tipologinya. Yang pertama saya menggunakan router dan switch utamanya. Saya menjelaskannya dari Kisco saja. Nah, seperti ini. Untuk yang router utama ini akan tersambung dengan switch pusatnya atau switch core-nya. Dan baru nanti switch core-nya akan terhubung dengan switch per lantainya. Dan juga baru dari switch per lantainya akan terhubung dengan PC-PC masing-masing di lantainya. Nah, kenapa saya buatkan cukup kompleks di sini? Karena memang saya melihatnya ini adalah per lantai, switch-nya itu per lantai. Yang artinya kalau kita analogikan PC ini tidak memakai switch per lantainya, otomatis kita harus menarik LAN ke switch pusatnya. Dan itu pastinya kalau di real case itu sangat tidak efektif. Maka dari itu saya melihatnya ini sebagai real case yang nantinya akan PC ini akan terhubung dengan switch per lantainya dan ini pastinya kalau di real case akan efektif. Nah, kenapa saya juga pakai switch pusat? Kenapa nggak switch per lantainya ini sambung aja langsung ke router utama? Karena ya di router utama ini cuma menyimpan atau bisa memakai dua kabel strike aja. Otomatis ya untuk tiga switch ini akan tidak terhubung. Maka dari itu saya buatkan switch pusatnya untuk menghubungkan semua switch dari perlantai baru saya dihubungkan ke router utamanya. Nah, di sini di tugas saya juga sudah saya jelaskan ya untuk alur logis topologinya. Yang pertama, setiap lantai yang tadi saya jelaskan, setiap lantai itu memakai satu switch akses dan switch akses tersebut akan terhubung ke switch utamanya atau switch core. Kita sebut SW core. Nah, nantinya switch core itu akan terhubung dengan router lewat satu link trunk juga, yaitu kabel stretch stroke. Nah, selanjutnya saya udah jelaskan juga di sini untuk konfigurasi port-portnya juga ya dari per switch-nya dan juga dari switch core ke routernya juga. Dan juga saya udah menentukan setiap PC itu IP address-nya berapa. Nah, untuk yang pertama kali yang harus kita lakukan pada saat di Kisco PK Tracker ini, kita harus menentukan tadi tipologinya dulu, baru kita menentukan IP address dari setiap PC ini. Contohnya untuk yang PC pertama di administrasi lantai satu ini, saya menentukan IP address-nya adalah seperti ini. Ya, ini sudah jelas juga ya untuk di tugas saya, untuk per PC-nya seperti apa IP address-nya. Baru setelah kita menentukan IP address-nya, baru kita mengkonfigurasikan pada switch core-nya ini atau switch utamanya ini. Nah, untuk mengkonfigurasinya seperti ini, jadi kita kayak mendaftarkan virtualannya dulu ya dari setiap divisi. Divisinya itu maksudnya adalah divisi manajemen, administrasi, keuangan, dan IT support. Jadi untuk setiap divisi itu memakai virtual LAN-nya sendiri. Contohnya saya mendaftarkan di switch core utama ini virtual LAN-nya 10 untuk mendefinisikan divisi manajemen, virtual LAN 20 untuk mendefinisikan administrasi, 30 untuk keuangan dan 40 untuk IT support. Baru nanti saya akan menambahkan switch port mode trunk dan mendaftarkan IP virtual, maksudnya virtual kodenya di switch core juga. Jadi intinya kita konfigurasikan untuk apa? Untuk menambahkan data agar bisa nanti dikenali oleh switch core ini. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi virtualannya pada setiap switch
per lantai ini. Nah, di sini sudah saya jelaskan apa saja yang memang harus dilakukan. Yang pertama sama seperti di switch core kita menambahkan data dari setiap divisi ya. Baru nanti kita tambahkan atau mengizinkan trunk untuk mengakses dari virtualan yang kita tambahkan ini. Nah, selanjutnya baru kita bisa menambahkan atau mengkonfigurasikan virtualannya di bagian routernya. Nah, di routernya ini cukup penting juga karena memang ini core atau eh, bagian utama untuk bisa mengakses dari setiap router atau setiap eh, komponen atau komputernya. Nah, di sini untuk yang di router ini kita mengkonfigurasikan atau mendaftarkan bahwasannya virtualan 10 ini manajemen menggunakan IP address seperti ini. Nah, kalau kita tidak mendaftarkan virtualan seperti ini, nantinya dari setiap komputer yang terhubung dengan switch itu tidak akan bisa terhubung. Maka dari itu ini cukup penting juga untuk kita atur. Nah, ini contohnya untuk virtualan 10 yang tadi kita definisikan sebagai manajemen, kita mendaftarkannya dengan menggunakan IP address 192.168.10.1. Nah, ini adalah IP address yang nanti kita gunakan untuk default gateway dari setiap PC ini. Jadi, misalnya administrasi untuk PC administrasi dari setiap lantai akan menggunakan default gateway seperti ini. Dan untuk semua PC administrasi akan menggunakan default gateway-nya ini, yaitu 192.168.20 dan titik 1. Nah, ini intinya sebagai tanda pengenalnya agar nanti bisa dikenali oleh router dan router akan terhubung dengan PC yang akan tertuju dan seterusnya. Nah, setelah kita sudah mengatur atau mendefinisikan IP address dari virtualannya, baru kita konfigurasikan lagi dari setiap PC-nya. Misalnya, di sini untuk PC manajemen, dia menggunakan IP address seperti ini. Otomatis dari setiap lantai administrasi lantai 1, administrasi lantai 2, dan juga administrasi lantai 3 akan menggunakan default gateway yang sama. Karena ini intinya sebagai tanda pengenalnya yang nanti akan dikenali oleh router utama kita. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, baru selanjutnya setelah kita sudah mengkonfigurasi semuanya, baru kita bisa tes ping dengan virtualan yang sama atau virtualan yang sama. Nah, contohnya saya ingin mengakses PC administrasi di lantai 3 yang ini atau dari aksesnya itu dari PC administrasi lantai 1. Jadi saya ingin mengakses PC administrasi lantai 3 ini dari PC administrasi di lantai 1. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus tahu IP address dari PC administrasi lantai 3 ini berapa. Contohnya di sini saya klik dulu ya IP configuration dan saya copy untuk IP address-nya. Nah, baru kita buka PC administrasi lantai 1, yaitu cek ping-nya di command prompt. Nah, di sini saya ketik ping dan saya copy paste dari IP address PC administrasi lantai 3, lalu saya enter. Nah, kalau munculnya seperti ini, bahwasannya ini kita berhasil terhubung dengan PC administrasi di lantai 3. Nah, kalau misalnya saya mengakses PC eh, yang lain selain administrasi itu tidak bisa karena kita settingnya itu hanya sebagai satu divisi saja. Jadi kalau misalnya saya ingin mengakses PC IT support di lantai 3, maka dari itu saya harus mengaksesnya dengan menggunakan PC IT support juga dimanapun lantainya. Contohnya, saya ingin mengakses dari PC IT support lantai 3, jadi saya copy dulu IP address-nya, baru saya misalnya aksesnya dari lantai 1. Terus buka comment prompt dan ketik ping saja. Kita tes apakah terhubung. Nah, kalau keluar seperti ini, itu artinya terhubung. Maka dari itu, kita sudah berhasil untuk mengakses PC IT support di lantai 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini menjadi berkah dan juga berguna di masa depan untuk saya sendiri dan teman-teman sekalian yang mungkin lihat di YouTube.
Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.